Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspesia, sahabat-sahabat PMR tingkat mula, madya maupun wira se-Kota Bogor yang kakak hormati, perkenalkan nama kakak Fahri Mubarak yang merupakan koordinator bidang jumpa pada kegiatan Jumbara tingkat Kota Bogor pada tahun 2020 ini. Insya Allah pada video ini kakak akan jelaskan segala teknis terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada bidang jumpa, ya. Setidaknya ada 5 kegiatan yang akan kita ikuti. Yang pertama Anjang Sana, yang kedua lomba persahabatan, yang ketiga craft class, yang keempat peer teaching, yang kelima video promosi. Kakak harapkan kalian bisa mengikuti kegiatan Jumbara ini dengan penuh semangat, dengan penuh keceriaan, dengan penuh harapan bahwa nanti kalian akan mendapat lebih banyak teman, baik di tingkat mula, madya maupun wira dari berbagai sekolah yang ada di sini. Ya, jadilah relawan muda yang nantinya akan memberikan banyak manfaat untuk seluruh manusia. Nanti masing-masing kegiatan tersebut akan dijelaskan pada video yang terpisah. Sementara cukup sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kegiatan pertama yang akan kita bahas adalah kegiatan Anjang Sana. Secara sederhana, Anjang Sana ini bisa diartikan sebagai nambih rencangan atau menambah pertemanan dengan teman-teman PMR unit yang lain. Jangan temenan sama unitnya sendiri dong, ya. Semakin banyak teman semakin baik. Dalam kegiatan Anjang Sana ini ada 2 kegiatan yang bisa kalian ikuti. Yang pertama kegiatan Twibbon, yang kedua kegiatan Instagram. Tapi dua-duanya menggunakan media Instagram untuk melaksanakannya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama Twibbon. Twibbon itu diikuti oleh seluruh peserta Jumbara dari masing-masing unit. Ya, misalnya kalau satu unit mengirimkan 10 orang, kalau bisa 10-10-nya mengupload Twibbon di Instagram masing-masing, karena nanti akan mempengaruhi nilai, gitu ya. Bagaimana cara melaksanakan kegiatan Twibbon ini? Yang pertama, seluruh peserta mengunduh Twibbon resmi yang telah disediakan oleh panitia melalui link yang telah disediakan di akun Instagram maupun link yang tersedia yang lainnya. Silakan minta, boleh ke pelatih maupun pembina masing-masing karena sudah disebar ya link-linknya seperti itu. Setelah Twibbon diterima atau di-download, maka kalian bisa tempelkan foto diri kalian menggunakan seragam PMR. Boleh PDU, boleh PDH, boleh PDL, silahkan apa saja, yang penting seragam PMR. Kan Twibbon itu kan seperti frame foto, ada bagian yang kosongnya itu kalian isi dengan foto diri kalian sendiri. Apakah cukup dengan itu? Tidak. Setelah Twibbon berhasil kalian buat, kemudian kalian posting foto tersebut di feed akun Instagram masing-masing. Setelah diposting, berikan caption, tapi captionnya adalah caption resmi yang telah disediakan oleh panitia. Meskipun captionnya resmi, tetapi ada beberapa yang harus dirubah, mulai dari nama. Ya, namanya harus dirubah, masing-masing kan punya nama yang berbeda. Unit sekolahnya silakan diganti, silakan sesuai dengan unit masing-masing. Kemudian ada harapan. Harapan juga perlu kalian cantumkan. Harapannya apa nih dalam mengikuti Jumbara tahun ini? Ya, harapan saya bla 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 bla, silakan dicantumkan sekeren mungkin. Setelah itu ada juga hashtag ya, hashtag PMR unit masing-masing juga harus dicantumkan agar memudahkan kami dalam melihat ya seberapa banyak partisipasi dalam mengikuti kegiatan Twibbon ini. Ya, silakan kalian ikuti seperti itu. Nah, jika seluruh peserta sudah mengupload Twibbon masing-masing, kalau bisa sampai Jumbara selesai jangan dihapus dulu ya, jangan dihapus dulu karena bisa jadi penilaiannya belum selesai karena saking banyaknya peserta mungkin yang nanti akan terlibat. Nah, dari Twibbon tersebut nanti akan dilaksanakan penilaian. Penilaian seperti apa? Misalnya gampangnya satu unit sekolah misalnya mengirimkan 10 orang ya, mengirimkan 10 orang. Maka kami hitung berdasarkan persentase. 0 sampai 24% artinya
kurang dari 3 orang ya, hanya 2 orang misalnya yang mengupload fotonya di Instagram, foto Twibbonnya di Instagram, maka sekolah tersebut tidak akan mendapat poin atau 0 poinnya. Kalau 25 sampai 49%, artinya 3 sampai 4 orang yang mengupload misalnya ya dari 10 orang itu, dia akan mendapatkan, sekolahnya akan mendapatkan 1 poin. Jika 50% sampai 74%, artinya 5 sampai 7 orang dari 10 misalnya yang mengupload Twibbon, maka dia akan mendapatkan 2 poin. 75 sampai 99% artinya 8 sampai 9 orang yang mengupload, maka akan mendapatkan 3 poin. Nah, jika seluruhnya atau 10 orang ini bisa karena masing-masing sekolah berbeda-beda mengirimkannya. Ada yang 10, mungkin 15, jadi kami hitungnya berdasarkan persentase. Jika misalnya 10 orang yang dikirimkan, kemudian 10-10-nya mengirimkan atau mengupload Twibbon, maka sekolah tersebut akan mendapatkan 4 poin. Paham ya? Semakin banyak partisipasi peserta dari unit kalian masing-masing dalam mengupload Twibbon, maka semakin besar juga peluang kalian mendapatkan poin yang tinggi pada kegiatan ini. Oke, yang kedua itu adalah kegiatan Instagram. Nah, beda dengan Twibbon. Kalau Twibbon yang tadi kan wajib diikuti oleh seluruh peserta. Semakin banyak yang berpartisipasi, semakin besar nilainya. Sedangkan untuk Instagram itu hanya diikuti oleh 2 orang dari masing-masing unit. Ya, 2 orang ini ngapain aja nih Kak? Nah, dijelaskan kita ya sekarang ya. Yang pertama, peserta yang 2 orang itu wajib memposting minimal 1 foto atau 1 video tentang aktivitas Jumbara PMR tingkat Kota Bogor tahun 2020 yang dilaksanakan baik oleh dirinya sendiri maupun teman 1 unit PMR-nya. Misalnya ada temannya yang dari Bakti, yang dari Gembira, atau dari pengembangan kapasitas. Boleh, silakan diminta. Boleh dong foto-fotonya dong, biar nanti bisa kalian upload di di Instagram kalian ya. Seperti itu. Kapan itu dilaksanakan? Itu dilaksanakan dari tanggal 20 Oktober sampai tanggal 6 November. Ya, artinya 1 hari setelah pembukaan dan 1 hari sebelum penutupan. Ya, terus kalau sudah dapat fotonya gimana? Ya silakan kalian upload di Instagram masing-masing yang terdaftar ya Instagramnya ya, Instagram masing-masing. Kemudian berikan caption yang menarik di setiap postingan. Terserah kalian caption mau apa. Yang penting sambungkan dengan foto atau video yang tadi kalian upload ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa mention akun Instagram PMI Kota Bogor PMI Kota Bogor dan Jumbara Kota Bogor, seperti itu. Juga gunakan hashtag resmi yaitu Anjang Sana Jumbara PMR Kota Bogor 2020. Ya, seperti itu. Jadi kami akan mudah untuk melacaknya berdasarkan hashtag yang telah diberikan. Setelah caption selesai, jangan lupa kalian follow 10 akun Instagram yang berbeda setiap harinya. Ingat loh, 10 itu 1 tingkat. Mula 10, Madya 10, Wira 10. Artinya total harus ada 30 orang yang kalian harus ikuti, harus kalian follow akun Instagramnya. Nyarinya di mana Kak? Ya nyari boleh, silakan kalian cari di hashtag-hashtag yang tadi, kalian klik saja. Tentu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan PMR atau Jumbara Kota Bogor itu akan langsung terlihat di sana. Silakan kalian follow ya. 10 orang mula, 10 orang madya, 10 orang wira, seperti itu setiap hari ya. Seperti itu. Setelah di follow, silahkan kalian cantumkan nama-nama akun Instagram yang di follow tadi dalam caption kalian. Seperti yang contohnya ada ya di buku pedoman Jumbara. Misalnya sahabat baru hari ini, tingkat mula siapa saja, tingkat madya siapa saja, tingkat wira siapa saja. Seperti itu. Nah, jangan lupa selain di follow jangan dianggurin ya.
like dan komen di setiap postingan terkait aktivitas Jumbara dari akun yang di follow. Semakin aktif kalian memberikan like atau memberikan komentar pada kegiatan-kegiatan Jumbara, semakin baik nilai kalian. Nah, penilaiannya sendiri berdasarkan poin kriteria target yang berhasil diselesaikan, ya seperti itu. Nanti ada checklistnya dari kami ya. Misalnya hari ini dia upload nggak, nanti ada checklistnya. Dia follow nggak, ada checklistnya. Dia like atau komen nggak, ada checklistnya. Nah, setelah dikumpulkan, prosentasenya adalah 0 sampai 24%, seperti tadi ya, akan mendapatkan 0 poin, nggak dapat apa-apa. Jarang posting, jarang apa misalnya, ya udah nggak dapat poin. Tapi kalau misalnya dia posting dan lain sebagainya itu 25 sampai 49%, maka sekolahnya akan dia sendiri akan mendapatkan 1 poin. Ya, kemudian kalau 50 sampai 74% dia akan mendapatkan 2 poin, 75 sampai 99% dia akan mendapatkan 3 poin, dan jika 100% lengkap terus setiap hari sampai beres, itu dia akan mendapatkan 4 poin. Jadi kalau 2 orang anggotanya yang mengikuti Anjang Sana Instagram ini, berarti maksimal bisa meraup poin 8 maksimal ya, jika dua-duanya sangat aktif gitu, seperti itu. Nah, poin yang didapatkan tadi itu nanti akan diakumulasi ke dalam poin unit masing-masing gitu. Nah, peserta dengan poin tertinggi ya, baik tingkat mula, madya maupun wira, itu nanti akan mendapatkan hadiah tambahan berupa plakat bahwa dia dinobatkan sebagai duta persahabatan. Bagaimana kalau poinnya sama? Maka panitia akan memilih berdasarkan kualitas postingan hariannya. Makanya jangan sembarangan posting, harus posting yang keren-keren banget, termasuk captionnya. Ya, itu dia tentang Anjang Sana. Mudah-mudahan kalian paham ya. Terima kasih. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Baik, untuk kegiatan yang ketiga adalah kegiatan craft class. Craft class ini seperti namanya ya, berarti kalian akan membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan ini itu tentu komposisinya akan berbeda. Nanti mula lawan mula kak? Enggak. Nanti akan dicampur. Mula, madya, wira akan dikocok, diundi, dan dimasukkan ke dalam satu kelompok. Ya, seperti itu. Kelompoknya berapa orang? Nanti kita lihat berapa jumlah peserta yang terdaftar, seperti itu. Nanti kelompok yang sudah terbentuk tersebut, silakan membuat grup WhatsApp masing-masing, ya, untuk berdiskusi. Tetapi wajib memasukkan nomor panitia yang ditunjuk dalam kegiatan tersebut. Misalnya kelompoknya ada 5. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kelompok ini wajib menyertakan satu nomor panitia, satu nomor panitia dalam kelompok tersebut. Nah, nanti ditunjuk ya Kak Abdul kalau tidak salah dalam kegiatan ini. Silakan kalian masukkan sebagai admin di situ ya. Wajib jadi admin di grup itu ya. Nah, kemudian peserta itu dalam setiap grupnya wajib membuat satu karya dalam 1 minggu. Kalau kegiatan tanggal 17 sampai tanggal 19 Oktober sampai 7 November, maka ada 3 minggu tuh. Berarti ada berapa karya yang harus dibuat? 3 ya. 3 minggu berarti 3 karya, seperti itu ya. 1 minggu 1 karya. Bahannya disediakan oleh peserta masing-masing. Cari bahan-bahan yang kira-kira ada di rumah. Mohon maaf, tidak perlu beli ya. Jangan ada di rumah saja, sepakati aku ada ini nih, aku ada ini, silakan. Nah, setiap grup mempersiapkan kreativitas yang sudah disepakati sesuai tema. Panitia menyiapkannya 1 tema nih, memanfaatkan barang limbah di rumah yang ramah lingkungan. Artinya bahan-bahan bekas pakai itu di rumah, daripada nganggur, kira-kira dibuat kerajinan apa ya. Nanti setiap grup akan melakukan proses pembuatan kerajinan craft class-nya dalam bentuk video conference yang disesuaikan jadwalnya setelah disepakati oleh peserta dan panitia
Misalnya nih, kalian udah rapat nih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kak, kita mau videokan Kak secara live pembuatannya di Zoom meeting atau di WhatsApp conference, ya silahkan saja. Waktunya 1 jam maksimal, ya ditetapkan oleh panitia. Silahkan kalian membuat secara live di situ masing-masing ya. Kalau satu kelompoknya ada 10 orang, ya berarti 10-10-nya harus hadir di situ. Nah, nanti di akhir proyek, kalau sudah selesai nih ya, akan dipilih satu grup terbaik untuk mendapatkan 3 poin dalam minggu tersebut. Grup lainnya yang lain tentu saja yang bukan grup terbaik tetap mendapat poin 1 jika tugasnya selesai. Kalau tidak selesai berarti tidak mendapat poin. Artinya makanya itu cerdik-cerdiknya kalian pilih kira-kira karya yang tidak terlalu rumit, bisa dikerjakan dalam 1 jam maksimal ya, dan bisa diikuti oleh seluruhnya baik tingkat mula, madya maupun wira. Seperti itu. Paham ya? Artinya 3 minggu buat 3 project, maksimal 9 poin bisa kalian dapatkan jika kalian selalu mendapatkan predikat sebagai grup terbaik tiap minggunya. Gitu. Terima kasih. Baik, kali ini penjelasannya adalah tentang kegiatan peer teaching ya. Peer teaching ini sama diikuti oleh 2 orang saja dalam setiap setiap unitnya ya. Seluruh kontingen nanti akan dimasukkan ke dalam grup kecil atau kelompok kecil sesuai tingkatan ya. Yang ini sesuai tingkatan, mula sama mula, madya sama madya, wira sama wira ya, seperti itu. Nah, dalam grup kecil itu nanti akan dipandu oleh 1 orang peer edukator ya, seperti itu. Untuk tingkat mula nanti peer edukatornya akan diambil dari kontingen madya. Misalnya nih ada 5 kelompok misalnya tingkat mula, maka nanti akan ada 5 orang madya yang akan kita comot tuh. Masing-masing kelompok itu akan menjadi peer edukator, seperti itu. Untuk tingkat madya nanti peer edukatornya dari tingkat wira. Sedangkan untuk tingkat wira peer edukatornya adalah dari tingkat wira sendiri. Peer edukator itu ngapain Kak? Peer edukator itu bertugas untuk mengkondisikan dan memimpin proses diskusi agar berjalan aktif ketika membahas tema atau materi yang diberikan oleh panitia ya pada hari H-1 atau 1 hari sebelum pelaksanaan dimulai. Peer edukator itu diizinkan kok menyiapkan media. Mau pakai apa nih? Gambar-gambar kah? Atau cuma ceramah doang, ya silahkan saja. Ada ice breakingnya biar seru ya. Kemudian ada hal-hal penunjang lain, silahkan disiapkan saja. Itu boleh diskusi dengan unit masing-masing. Kemudian peserta itu peer edukator ya. Nah, bagaimana dengan peserta? Peserta kelompok diskusi itu dituntut untuk terlibat aktif dalam pembahasan materi yang diberikan. Boleh bertanya, boleh memberikan tanggapan, boleh jawaban, atau keaktifan dalam dinamika kelompok itu sangat dinilai oleh juri yang ada di situ. Nah, tiap-tiap kelompok akan melakukan proses diskusinya sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia. Misalnya kelompok 1 nih, nanti diskusinya pada tanggal sekian, jam sekian. Nah, itu harus ada nanti seperti itu. Proses itu dilangsungkan kurang lebih 2 jam. Ya, 2 jam. Nah, pada saat diskusi itu nanti akan langsung dipantau oleh panitia untuk di checklist siapa nih peer edukatornya, berapa nilainya, anggota atau peserta kelompoknya siapa saja yang kehadirannya, keaktifannya dan lain sebagainya, itu akan di checklist semuanya. Seperti itu. Jadi yang dinilai 2. 1 peer edukatornya, yang kedua peserta kelompok diskusinya. Peer edukator yang dinilainya adalah penyampaian materinya 40%, pengelolaan kelompok diskusi, ini enggak ramai, enggak seru, enggak tertib enggak, dan lain sebagainya, itu 40%. Kemudian bahan ajar yang disiapkan itu 20%. Nah, peer edukator dengan nilai 85-100 ya, itu akan mendapatkan 3 poin. Kalau nilainya 70-84 akan mendapatkan
2 poin, dan kalau nilainya di bawah 70 maka akan mendapatkan 1 poin. Bagaimana dengan peserta? Peserta kelompok diskusi ada 3 juga yang dinilai. Yang pertama, kualitas keaktifan. Semakin aktif semakin baik, nilainya 50%. Sikap dalam diskusi, bagaimana nih ininya, seragamnya, dia ini enggak bercanda terus enggak, dia terlalu diem enggak, ya kita lihat nanti ya. Silakan, nanti itu ada poinnya 40% ya. Kemudian inisiatif bertanya, mengemukakan pendapat, menjawab, itu 10%. Persentasenya sama. Jika kelompok diskusi atau peserta kelompok diskusi itu mendapatkan nilai 85 sampai 100, maka dia akan mendapatkan 3 poin. Nilai 70 sampai 84 akan mendapatkan 2 poin, dan nilai di bawah 70 akan mendapatkan 1 poin. Poin itu nanti akan diakumulasikan dalam poin sekolahnya ya. Seperti itu ya, paham ya? Terima kasih. Oke, untuk kegiatan berikutnya yang akan dijelaskan adalah kegiatan video promosi. Video promosi ini diikuti oleh 2 orang setiap unitnya. Pelaksanaannya sama pada tanggal 19 Oktober sampai 7 November 2020 di rumah masing-masing. Ini serunya nih nanti ya, kita akan lihat bagaimana proses atau teknis pelaksanaannya. Yang pertama, peserta akan dikelompokkan secara random, baik mula, madya maupun wira akan digabung dalam satu kelompok kecil, bikin beberapa kelompok seperti itu. Kelompok itu nanti silakan membuat grup WhatsApp masing-masing untuk diskusi ya, tetapi wajib dalam setiap kelompok itu wajib memasukkan nomor yang ditunjuk ya. Di sini untuk kegiatan ini nomornya Kak Bobi, nanti akan kalian dapatkan di petunjuk teknisnya seperti itu. Kak Bobi silakan dimasukkan ke grup masing-masing gitu. Ya, setiap grup itu akan membuat 1 karya dalam 1 minggu ya. Dalam 1 minggunya karyanya harus dibuat berbentuk video promosi. Apa saja videonya? Yaitu temanya akan berbeda setiap minggunya ya. Temanya akan berbeda tiap minggu, dan kelompok tersebut wajib menyelesaikan video itu paling lambat pada setiap hari Jumat pukul 18.00 atau jam 6 sore ya. Setiap grup itu silakan diskusi pembagian tugasnya, karena kan masing-masing nih, ini contoh ya, misalnya satu kelompok ada 8 orang di rumah masing-masing tuh gimana caranya? Oh, kamu bikin potongan ini deh, potongan video yang ini, kamu bikin potongan video yang itu, ya silakan diskusikan masing-masing gimana caranya. Kemudian kumpulkan video yang terpotong-potong itu, gabungkan menjadi 1 video yang baik, yang durasinya hanya 1 menit. Challenging banget dong, menantang banget dong ya. Grupnya ada beberapa orang, bikin video masing-masing, nanti gabungin menjadi 1 video keren, video promosi ya, seperti itu. Kemudian video tersebut dikirimkan melalui WhatsApp ke admin yang ditunjuk oleh panitia ya, seperti itu. Video yang dinilai itu akan kita cari mendapatkan 1 grup terbaik ya. Grup terbaik itu akan mendapatkan 3 poin ya. Kemudian ada 2 grup berikutnya, misalnya grup ini dapat terbaik tadi dapat 3 poin, kemudian kita pilih 2 grup lagi untuk mendapatkan 2 poin, sisanya dapat 1 poin dengan syarat tugasnya selesai. Kalau tidak selesai tidak akan mendapat poin atau 0 ya. Nanti masing-masing nilai atau poin dari perorangan itu yang ada di kelompoknya masing-masing akan diakumulasikan ke dalam poin sekolah masing-masing. Jadi nanti performa kalian sangat menentukan nilai sekolah kalian nanti akan ada di mana gitu ya, seperti itu. Paham ya? Terima kasih. Sudah lengkap semua berarti penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.